Kita patut berbangga, Indonesia memiliki hutan mangrove yang sangat luas, sekitar 3,1 sampai 3,7 juta hektar, atau lebih dari 20% hutan mangrove di dunia. Dengan keanekaragaman jenis yang tinggi pula. Namun patut untuk menjadi perhatian kita semua. Di negara kita, dalam kurun waktu 3 dekade terakhir, ada lebih dari 50% wilayah hutan mangrove hilang, dan sebagian besarnya disebabkan oleh aktivitas manusia. Keberadaan ekosistem mangrove kian terancam dan beralih menjadi pemanfaatan lainnya seperti pembangunan industri, pemukiman penduduk. Hutan mangrove merupakan green belt atau sapu hijau di pesisir pantai yang sangat penting keberadaannya sehingga harus dilindungi, dijaga, dan dilestarikan. Bagaimana pengelolaan ekosistem mangrove khususnya dari sektor perikanan dan kelautan? Telah hadir bersama kita narasumber yang pertama kita yang akan membahasnya. Kami undang dengan hormat Bapak Dr. Bambang Suprakto, APIMT, untuk dapat memaparkan materinya. Kepada Bapak Dr. Bambang Suprakto, monggo kami persilakan. Waktunya sekitar 20 menit, Pak. Terima kasih, Kang Dr. Muhammad Asep. Saya dapat tema pengelolaan ekosistem mangrove. Mangrove itu tadi udah Prof. Sarip sampaikan apa itu mangrove. Mangrove itu benar sebuah vegetasi yang tumbuh di sepanjang pesisir atau pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut. Artinya apa? Kalau ada vegetasi yang tidak dipengaruhi pasang surut, berarti termasuk bukan jenis mangrove. Bisa jadi dia termasuk tanaman pantai. Misalnya cemara itu termasuk tanaman pantai, waru itu termasuk tanaman pantai dan sebagainya. Nah, di sini ada pengertian ekosistem mangrove. Benar tadi disampaikan, kita harus bangga dengan negeri tercinta kita ini, negara maritim Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia. Termasuk panjang pantainya juga terpanjang nomor 2 di dunia. Tentu dengan demikian pasti bisa dipastikan ekosistem mangrove kita yang terluas di dunia mestinya seperti itu. Nanti kita sama-sama lihat. Nah, tentu kalau kita berbicara tentang ekosistem dari pesisir sampai lautan yang perlu dikelola dan dijaga dengan baik, di-maintain dengan baik sehingga mulai nilai manfaat yang tinggi untuk kehidupan masyarakat, diantaranya adalah terumbu karang, kemudian lamun, dan mangrove. Ini ada 3 sisi yang memiliki kepentingan saling menguntungkan untuk di laut. Karena tingkat kesuburan laut, composition laut, nutrition laut, itu juga dipengaruhi oleh nutrition yang dihasilkan dari mangrove. Termasuk dari hasil serasahnya. Itu nutrien yang bisa termasuk menghidupi plankton yang ada di laut. Sehingga pada kesempatan kali ini, kalau kita lihat ekosistem mangrove, dia berada di mana saja, sebuah vegetasi yang berasosiasi dengan fauna maupun flora, organisme fauna dan flora yang ada di wilayah pesisir. Utamanya mangrove ini lebih banyak tumbuh di wilayah lumpur dan bersubstrat lumpur berpasir. Nah, banyak orang mengatakan apa bedanya hutan mangrove dan hutan bako. Istilah hutan bako sebenarnya hanya sebutan saja. Kebetulan di dalam ekosistem mangrove sebagian besar adalah jenis bako yang tumbuh, yaitu jenis Rhizopora. Kalau Bapak Ibu sekalian, adik-adik lihat, ada vegetasi atau tanaman yang punya akar-akar tunjang, itu adalah jenis Rhizopora, jenis bako. Makanya orang juga sering menyebut hutan bako, karena memang sebagian besar yang tumbuh, yang mendominasi adalah jenis tanaman bako. Makanya sering juga disebut hutan bako. Kemudian kita sepakat bahwa ekosistem mangrove perlu dilakukan pengelolaan. Pengelolaan yang bagaimana? Pengelolaan yang berkelanjutan dan terus-menerus. Tadi juga sudah disampaikan oleh moderator, disampaikan di sana. Sekarang sudah mulai terjadi proses penyusutan yang cukup luar biasa luasan mangrove yang ada di Indonesia. Sehingga kita perlu melakukan pengelolaan.
pengelolaan ini bukan hanya dilindungi dan diawetkan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Badan, tapi bagaimana kita bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya tanpa merusak ekosistem yang ada untuk kesejahteraan masyarakat. Konsepnya itu untuk mengelola ekosistem mangrove. Tinggal bagaimana nanti kita melakukan pendekatan supaya ini bisa terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah ekosistem mangrove tersebut. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, adik-adik, lanjut. Potensi mangrove di Indonesia. Nah, ini kalau di beberapa buku referensi menyebutkan ada 202 jenis mangrove yang ada di Indonesia. Tapi kalau kita lihat dominansinya adalah Rhizopora, Avicennia, dan Cineracia. Kira-kira gitu. Kalau orang bilang Rhizopora ini adalah yang saya sebut tadi, bakau. Kemudian Avicennia ini api-api, Cineracia ini orang menyebut bogem. Ada Cereop, ada Avicennia, dan sebagainya. Banyak sekali. Jadi yang berasosiasi di situ kurang lebih ada 202 jenis mangrove yang ada di Indonesia. Lanjut. Nah, manfaat mangrove ini kita lihat di sini. Yang pertama adalah mencegah intrusi air laut, karena mangrove ekosistemnya dapat mengendapkan lumpur. Akibat yang ada di laut ini bisa terjadi penjagaan sehingga terjadinya intrusi air laut ke daratan. Yang kedua bisa mencegah erosi dan abrasi pantai. Karena mangrove dikenal dengan sabuk pantai, bisa melindungi. Yang ketiga mencegah dan menyaring secara alami limbah-limbah. Ini yang termasuk nanti kita manfaatkan. Karena mangrove dengan akarnya, mereka juga bisa melakukan sebagai biofilter. Bisa memfilter bahan-bahan organik maupun bahan-bahan kimia. Hal ini nanti kita bisa manfaatkan dia sebagai biofilter. Yang keempat, sebagai tempat hidup dan sumber makanan. Tempat hidup, sumber makanan, tempat memijah, berbagai jenis ikan, kepiting, jenis kerang-kerangan, semua bisa hidup di dalam mangrove tersebut. Selanjutnya, mangrove juga berperan dalam pembentukan pulau dan bisa menstabilkan daerah pesisir. Banyak daerah-daerah delta yang dibangun oleh mangrove sehingga kawasan itu muncul menjadi sebuah pulau. Lanjut. Ini adalah sebaran, lanjut Mas, sebaran mangrove yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat data, lanjut. Kalau kita lihat data yang berada di datanya map mangrove dan RT dari IRL tahun 2014, luasan mangrove kita ini di tahun 2014 3.497.000 hektar dan seterusnya. Coba kita lihat di sini, next, selanjutnya ini sebelumnya jangan. Ya. Kalau kita lihat di sini, potensi mangrove yang paling luas itu berada di Kalimantan, baru disusul oleh Papua. Karena memang mangrove itu berada dan tumbuh baik, tumbuh luas pada daerah-daerah yang memang memiliki daerah endapan. Dari daerah-daerah yang sangat terjal, ini kurang tumbuh mangrove. Coba Bapak Ibu sekalian, adik-adik lihat, sepanjang samudera Indonesia, samudera India, mulai dari ujung Aceh sampai dengan ujungnya timur-timur, ini tidak ditumbuhi mangrove. Jangan ditumbuhi mangrove, terlihat di sini gambarnya merah-merah. Karena di situ adalah pantai terjal, bukan daerah pantai-pantai endapan. Sehingga Kalimantan termasuk daerah pantai endapan yang cukup luas. Sehingga sampai saat ini luasan mangrove di Kalimantan cukup tinggi, termasuk di Selat Malaka. Begitu juga yang di Papua. Kalau Papua tentu di atas maupun di bawah, kecuali yang ada di atasnya kepala burung yang berbatasan langsung dengan Pasifik, ini yang kurang mangrove-nya. Tapi pada daerah-daerah yang terlindung tetap tumbuh mangrove. Lanjut.
Nah, kalau kita lihat di tahun 2018, 2018 mangrove kita ini dari 4 tahun saja bisa susut lebih dari 10.000 hektar. Seperti dikatakan tadi, mangrove sebagian besar kenapa bersusut begitu tinggi, utamanya menyangkut dengan tekanan ekonomi. Lanjut. Lebih besar itu dibandingkan dengan tekanan dari alam. Kalau tekanan alam, mangrove kecil tingkat kerusakannya. Kalau mangrove ini dari berbagai jenis, termasuk vegetasi yang memang sangat kuat. Tidak ada vegetasi yang lainnya kecuali mangrove yang mampu hidup di air asin, yang sangat asin. Salinitasnya mungkin bisa mencapai 35, 36, 37, tidak ada masalah per mil. Begitu kena air tawar, 0 per mil, dia tetap hidup. Nah, sehingga kerusakan mangrove lebih banyak disebabkan oleh tekanan ekonomi masyarakat, utamanya yang kurang mampu. Mereka tinggal di kawasan mangrove, sehingga biasanya mereka memanfaatkan kayu mangrove ini baik untuk bangunan maupun dipakai untuk bahan bakar. Bahan bakar ini bukan hanya untuk masak mangrove di daerah-daerah tertentu. Banyak wilayah tertentu kayu mangrove ini justru lebih mahal. Dipakai untuk apa? Untuk pengasapan ikan. Baunya lebih bagus. Asap. Api-api apalagi. Dibikin untuk kayu bakarnya batu bata. Itu juga yang paling bagus dari tanaman mangrove. Yang kedua, rendahnya pengetahuan masyarakat. Makanya sosialisasi tentang ekosistem mangrove, terumbu karang maupun padang lamun harus diawali dari dini. Saya senang Pak Ambar masuk di SMK. Ini merupakan suatu bagian gerakan kita bersama untuk memberikan sosialisasi, terinformasi, pengetahuan kepada anak-anak didik kita. Sehingga adik-adik kita, anak-anak didik kita menjadi generasi yang betul-betul tahu fungsi dari ekosistem di perairan pesisir kita termasuk yang ada di mangrove. Yang ketiga, ini menyangkut dengan perbedaan pemahaman tentang nilai dan fungsi ekosistem mangrove. Banyak orang mengatakan mangrove kan hanya begitu-begitu saja. Fungsi nilai ekonominya kalau dibandingkan dengan kalau saya buat terminal, lebih banyak saya mendapatkan PAD nanti dari hasil pungutan bis masuk misalnya. Atau distribusi orang masuk. Ketika kita benar-benar menghitung nilai, nah ini yang perlu kita pahami bersama. Nilai daripada mangrove, nilai ekosistem mangrove, baik itu nilai langsung maupun nilai tidak langsung, tentunya bisa kita bandingkan. Karena semakin lama, semakin banyak, nilai ekosistem mangrove ini semakin kuat dan semakin tinggi. Baik itu tadi kita manfaatkan secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian nilai ekonomi secara langsung itu misalnya, ya kan, kayunya kita bisa lihat beberapa nilainya. Tidak langsung misalnya, nilai yang kita dapatkan dari situ keindahan. Nilai yang kita dapatkan di situ ikan yang diambil masyarakat hari-hari. Kepiting yang bisa diambil masyarakat hari-hari. Kira-kira begitu. Ini bagi adik-adik sekalian, nanti yang menjadi generasi pengganti kami-kami ini kalau mengambil kebijakan harus betul-betul bijak. Jangan sampai nanti, mangrove ini menyebabkan banyak nyamuk, menyebabkan malaria, dan sebagainya. Sehingga kalau ada peruntukan yang lainnya, lebih baik dipakai untuk peruntukan yang lainnya. Ini perlu semacam kajian yang mendalam terkait dengan hal dimaksud. Tidak semudah itu menyangkut dengan perbedaan pemahaman tentang nilai dan fungsi ekosistem mangrove. Kemudian yang keempat, keinginan membuka tambak secara besar-besaran. Kita ingat tambak dibuka besar-besaran itu pada tahun 1983 kalau tidak salah, kalau nggak 85. Ini bersamaan dengan Kepres nomor berapa untuk penghapusan troll pada waktu itu. Sehingga ekspor udang Indonesia yang pada waktu itu dari hasil laut, dari troll, kemudian kebijaksanaannya akan dilakukan pembudidayaan di tambak. Karena zaman dulu tambak itu tidak mengenal udang windu.
Tambak tidak mengenal udang sampai dengan yang sekarang sedang banyak dibudidayakan. Tambak masyarakat dulu yang dikenal hanya bandeng. Kalau udang biasanya dianggap seperti mujair, kira-kira seperti itu. Nilainya dianggap nilai angka samnya. Tapi untuk saat ini dan mulai tahun awal tahun 80-an itu ada impres Intam, baik itu monokultur maupun polikultur, membuka lahan mangrove besar-besaran pada waktu itu sebagai pengganti komunitas udang windu untuk ekspor udang. Kemudian yang kelima adalah kegiatan pemanfaatan ekosistem mangrove yang tentunya kurang ramah lingkungannya tidak berkembang, sehingga hanya pemanfaatannya begitu-begitu saja, sehingga ini yang termasuk bagian yang menyebabkan kerusakan mangrove. Tapi dengan poin 5 ini relatif kecil. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, adik-adik Ibu sekalian, menyangkut dengan pengelolaan ekosistem mangrove. Tadi saya sebagai mengawal membuka di atas, kenapa mangrove begitu banyak sisuk dan kurangnya, karena beberapa sebab tersebut. Nah, pengelolaan ekosistem mangrove. Sebenarnya mangrove ini, kalau kita sama-sama paham, sama-sama sadar, seluruh masyarakat paham apa fungsi dan manfaat daripada ekosistem mangrove, berhenti mereka melakukan peralihan lahan tersebut, baik itu peruntukan perumahan, baik itu untuk pembangunan jalan atau yang lainnya, relatif mangrove itu akan tumbuh dan menyebar. Tidak perlu kita rehabilitasi pun dia akan menyebar sendiri, asalkan tidak terlalu banyak sentuhan manusia. Kira-kira seperti itu. Nah, pada wilayah-wilayah tertentu memang terjadi daerah-daerah abrasi. Terus terjadi biasanya karena terkait dengan reklamasi biasanya. Ada daerah tertentu, kawasan tertentu dijadikan reklamasi lahan. Biasanya arusnya akan berbelok, arus itulah yang bisa merusak daripada mangrove tersebut. Banyak dulu yang kita lihat di pantai utara Jawa aja yang paling mudah. Pada daerah tertentu dibuka lahan tambak, menjorok habis sampai ke laut. Berarti ini muncul perubahan arus yang ada di pantai, sehingga arus di pantai tidak normal lagi menabrak wilayah yang lainnya yang ada mangrove-nya. Disitulah yang berpotensi mangrove itu menjadi rusak secara alami seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita harus mengelola dengan arif dan bijaksana. Mangrove ini kalau disandingkan dengan ekowisata sangat menarik dan termasuk digunakan untuk pendidikan maupun untuk penelitian. Dan yang ketiga tentunya silakan saja dipengembangkan untuk tambak, karena memang konon tambak menurut sejarah pertambakan itu dibangun di wilayah pasang surut, sama persis habitat mangrove. Karena zaman dulu membuka lahan tambak itu ya mengandalkan pasang surutnya air laut. Ketika memasukkan air, menunggu air pasang. Ketika air surut, pintu tambaknya ditutup sehingga membendung air di dalam. Wajar seperti yang saya sampaikan tadi. Nyun sewu, Pak. Ye. Mohon izin mengingatkan 2 menit lagi, Pak. Oh baik, tinggal 2 menit. Sehingga kalau kita mau membangun tambak, harus bisa kita integrasikan menjadi tambak bersama-sama dengan mangrove yang dikenal dengan sebagian kita buat mungkin sepo besar. Lanjut, tinggal 5 menit. Ekowisata mangrove, saya langsung sampaikan di sini karena ada Pak Ambar, ada Pak Mukarim. Saya tunjuk langsung yang sudah menjadi ikon kita di Jawa Timur adalah BJBR mangrove yang ada di Probolinggo. Bapak Ibu sekalian, adik-adik, yang kelihatan hijau itu adalah tanaman mangrove. Saya ingat betul, ini adalah kawasan Pelabuhan Mayangan. Daerah ini dulunya tempat pembuangan sampah masyarakat.
begitu dikelola oleh satu bagian masyarakat atau kelompok masyarakat atau ini menjadi menarik. Dan ini ada beberapa tempat hoste-hostenya. Dan ikonnya sebenarnya adalah ikon mangrove ini. Yang lainnya adalah ikutan. Ada putih-putih ini, kemudian di bagian pinggirnya ini ada orang jalan. Dan orang-orang pada pecinta lingkungan disiapkan bibit mangrove. Siapa yang mau nanam mangrove, beli bibit di situ, kemudian nanamnya ada di sekitar sini. Sehingga ini menarik. Dan ini terus berkembang. Terus berkembang. Dan ini adalah sebelah utara itu, yang bagian depannya adalah Pelabuhan Mayangan. Lanjut. Selanjutnya, saya sedikit memperkenalkan tambak udang integrasi dengan silvopilter. Saya pikir ini sudah kita bangun, ada di Pasuruan. Dulu kami bersama-sama dengan Abah Mukarim, bibit mangrove-nya Abah Mukarim mungkin lebih dari 100.000 saya tanam di dalam sini. Karena banyak saya ngambil dari beliau, karena beliau adalah termasuk penggiat, ada kelompok yang melakukan pembibitan. Apa itu silvopilter? Yaitu perpaduan antara tambak dengan pemeliharaan ikan udang di dalam tambak mangrove. Sebagaimana fungsi daripada mangrove bisa menjadi biofilter, biofilter melalui mangrove inilah yang kita gunakan untuk tambak udang. Di samping ini ada beberapa fungsi mangrove, baik itu sebagai biofilter, di dalamnya juga tempat dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini adalah sebagian gambar kita yang ada di tambak Pasuruan. Ini kira-kira mangrove umur 1,5 tahun, 2 tahun. Baik yang ada di saluran maupun di tambaknya. Kita sudah melakukan uji coba udang windu di dalam mangrove. Ternyata kualitas lingkungan tambaknya lebih stabil. Mangrove pada tambak simbol berfungsi sebagai biofilter. Kawasan tambak udang terlindung tambak simbol dengan kawasan penyangga. Mangrove menghasilkan buah yang dapat dimanfaatkan untuk makanan maupun minuman. Silvopilter sendiri sebagai media budidaya berbagai komunitas. Bukan hanya udang windu, tapi dia bisa kepiting, dia bisa rumput laut, dan dia bisa ikan kakap. Lanjut. Lanjut. Nah, sebenarnya yang terakhir ini adalah sebuah tampilan desain kami yang ada di BRSDM bersama-sama dengan Prof. Syarif Wijaya. Dan inilah yang merupakan kawasan yang akan kita bangun menjadi tambak udang berintegrasi dengan silvopilter. Di mana di sekitarnya adalah silvopilter, mangrove sebagai penyangga, kawasan di tengahnya ini sebagai tambak udang intensif, dan airnya resirkulasi tertutup, bisa kita gunakan nantinya mangrove sebagai biofilter diantaranya. Saya kira itu sebagai informasi sharing dalam hal pengelolaan ekosistem mangrove di sektor kelautan, perikanan dan kelautan di Indonesia. Terima kasih Mas Asep, waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada Kang Asep. Terima kasih. Bila itu berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.